Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai organisasi dan manajemen perusahaan sebagai sebuah materi pendahuluan kita pada malam hari ini. Baik, oke. Dari banyaknya ahli ekonomi, ahli manajemen, ada beberapa yang kita ambil eh, apa namanya pengertiannya mengenai organisasi dan manajemen perusahaan. Dari Stephen F. Robbins, organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan 2 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini menurut Robbins, yang mana ia menjelaskan bahwa organisasi itu sebuah unit sosial yang dia didirikan dalam waktu tertentu. Organisasi itu harus terdiri dari 2 orang atau lebih yang mereka semua bekerja bersama-sama dan terkoordinasi. Ada pola kerja tertentu yang terstruktur. Yang jelas, didirikannya organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan bersama. Sama, kurang lebih sama ya. David Sherrington juga seperti itu. Yang mengatakan bahwa organisasi itu sebuah sistem ya, yang di dalamnya ada pola kerja yang teratur ya. Sama, dia juga didirikan oleh sekelompok orang. Artinya terdiri dari 2 orang atau lebih ya. Yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Begitu juga dengan Jennifer M. George and Gary Jones. Organisasi adalah kumpulan manusia yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi. Ya, menurut M. George dan Gary Jones, lebih simpel lagi bahwa organisasi itu adalah sekumpulan manusia yang mereka mau bekerja bersama-sama untuk mencapai baik itu tujuan individu atau tujuan organisasi. Apa yang harus ada dalam organisasi? Unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam organisasi? Manusianya harus ada, ya. Tadi yang kita ceritakan bahwa organisasi itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Orangnya harus ada, ya. Dari segi jumlah, organisasi itu harus terdiri dari 2 orang atau lebih. Ada filosofinya apa dalam organisasi itu? Filosofinya bahwa dalam organisasi itu manusia itu menghimpun diri dalam hakikat kemanusiaannya dengan tujuan-tujuan baik itu individu ataupun tujuan organisasi. Mereka punya tujuan tersendiri. Dengan hakikat kemanusiaannya menjalani kehidupan secara bersama-sama berdasarkan falsafah dan tujuan yang sama, terutama untuk organisasi. Ya. Nah, sehingga terwujudlah kerjasama itu tadi berdasarkan falsafah dan tujuan yang sama, terwujud kerjasama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Apalagi unsur pokok dalam organisasi itu? Harus ada proses yang mana organisasi sebagai perwujudan interaksi antar manusia menghasilkan kerjasama, tidak pernah berhenti selama manusia berhimpun di dalamnya. Oleh sebab itu, kerjasama tersebut adalah sebagai proses. Nah, proses itu harus ada di dalamnya.
dalam sebuah organisasi itu. Dia di dalamnya ada interaksi yang terus-menerus dengan kerjasama yang baik ya, harusnya ya, kerjasama yang baik dan terus-menerus, tidak berhenti, mereka continue selama organisasi ini uh, terus ada gitu ya. Ini berproses. Kalau organisasi yang atau perusahaan produksi, semuanya itu juga berproses dengan adanya interaksi dan adanya proses produksi. Yang di dalamnya mereka terus bekerja sama dari masing-masing bagian di dalam organisasi itu. Apalagi unsurnya adalah tujuan. Karena ada kesamaan kepentingan yang ingin dituju oleh organisasi itu, yang memang mereka sudah rumuskan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan itu, baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuannya apa? Orang berkecimpung dalam organisasi, ya. Karena untuk mewujudkan hakikat kemanusiaannya telah berinteraksi, mereka bekerja sama secara berkelanjutan, yang tujuan akhirnya ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, ya. Baik itu unsur-unsur pokoknya, ada apa namanya, manusianya, ada falsafahnya atau filosofinya, ada proses, ada tujuan. Nah, itu tadi unsur-unsur yang ada di dalam sebuah organisasi. Ada orangnya, ada filosofis, mereka secara bersama-sama, lalu mereka berproses, ya kan? Setelah mereka berproses dengan tujuan yang sudah mereka tetapkan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen. Manajemen itu berasal dari bahasa Latin, ya, macam-macam ya, dari bahasa Latin, dari bahasa Prancis, Inggrisnya juga. Mano, tangan. Manus, bekerja dengan hati-hati menggunakan tangan. Manajemen. Harus ada kehati-hatian dalam bahasa Latin. Eger, melakukan sesuatu. Nah, manager berarti melakukan sesuatu yang berkali-kali dengan hati-hati dan mempergunakan tangan. Ya, ini dari bahasa Latin. Mano artinya tangan, eger melakukan sesuatu. Ya. Manager berarti melakukan sesuatu yang berkali-kali dengan hati-hati dan mempergunakan tangan. Dalam mengerjakan sesuatu, pemimpin tidak hanya bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh bawahan-bawahan sebagai kepanjangan tangan dari pemimpin tersebut. Nah, artinya dalam organisasi itu, karena mereka sudah terstruktur, ya, menurut bahasa Latin, bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu sudah jelas pemimpin tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka harus punya orang-orang yang ikut bekerja di dalamnya secara bersama-sama dengan tangan-tangan mereka mengerjakan pekerjaan itu, ya, sebagai kepanjangan tangan dari seorang pemimpin. Nah, ini prinsipnya dalam manajemen itu. Ada apa namanya, kerjasama dalam manajemen itu. Dalam bahasa Perancis, manager, tindakan untuk membimbing atau memimpin. Oh, manajemen. Tindakan untuk membimbing atau memimpin. Sehingga seorang pemimpin harus dapat melakukan pembimbingan, pengendalian, dan pengarahan kepada kelompoknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. Dalam bahasa Perancis, manajemen yakni di dalamnya harus ada pembimbingan dari seorang pemimpin, harus ada arahan, harus ada lagi yang namanya pengendalian. Itu dalam bahasa manajemen namanya kontrol. Ya, ada kontrolnya, ada evaluasi. Nah, manajemen itu seperti itu. Artinya harus kerjaan itu harus terukur dengan kontrol, dengan apa namanya, ada pembimbingan sesuai dengan role yang sudah ditentukan. Dalam bahasa Inggris, to manage, mengurus, mengendalikan, mengelola, menjalankan, membina, dan memimpin. Nah, itu ya artinya manage. Memanage itu ya mengurus, mengendalikan, ya, mengelola, menjalankan, membina, dan memimpin. Manajemen adalah kata bendanya yang berarti pengelolaan. Manajer adalah orang yang melakukan tugas pengelolaan. Nah, manajemen itu intinya adalah
bagaimana pengelolaan suatu organisasi itu agar bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk ada pengelolaan, dia harus terstruktur. Ya. Organisasi itu harus terstruktur sehingga dalam pengelolaannya bisa terstandar dengan sebuah manajemen yang bagus, manajemen yang baik, yang disusun, teratur untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa definisi dari beberapa ahli. Dari G.R. Terry, manajemen itu adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Nah, menurut G.R. Terry, bahwa manajemen itu adalah pengelola usaha dalam sebuah pengelolaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, ya, dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Nah, artinya ada pengelolaan di dalam sebuah organisasi itu yang di dalamnya ada orang-orang yang terlibat dalam sebuah struktur keorganisasian. Ya. Mereka bekerja bersama-sama, ya, dalam suatu manajemen yang sudah ditetapkan, ya, dalam hakikatnya untuk mencapai tujuan organisasi itu. Karena dia dalam sebuah manajemen itu harus keteraturannya harus ada. Dalam pengelolaannya harus sesuai dengan rule yang sudah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan. Dalam hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ya. Lalu menurut Albert Lepowski, manajemen itu adalah tenaga atau kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Ya. Manajemen menurut Albert Lepowski adalah suatu bentuk kekuatan yang tujuannya adalah untuk memimpin, mengelola, memanage, mengatur, ya, membimbing, memberi petunjuk terhadap suatu organisasi dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Guidance, adanya bimbingan, pembimbingan. Nah, kuatnya sebuah manajemen ukurannya adalah bagaimana pengelolaannya itu baik, efektif, dan efisien dalam sebuah organisasi dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ada lagi John Mill. Ya, semuanya manajemen itu adalah proses pembimbingan, pengarahan. Ya, kalau kita ngomong dari John Mill, proses pembimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang diorganisasi dalam kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu menurut Dalton lagi, A.M.C. Ferland, suatu proses, manajemen itu adalah suatu proses yang mana manajer berperan untuk menciptakan, mengarahkan, memelihara, dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia. Nah, artinya kesimpulannya dari seluruh pengertian-pengertian dan definisi adalah bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja. Ya, dia suatu proses, manajemen itu suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Nah, kesimpulannya adalah bahwa manajemen itu adalah suatu proses dan kerangka kerja yang di dalamnya itu ada pengelolaan, pembimbingan, pengarahan, ya,
Pengarahan suatu kelompok orang kepada kelompok lainnya dalam kaitannya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebuah keteraturan. Manajemen itu sebuah bentuk keteraturan nantinya dengan sebuah pengarahan. Ya. Prinsipnya kan dalam manajemen itu kan ada 4 hal. Ya, ada organizing, ada staffing, ada actuating, and controlling. Artinya kan dalam manajemen itu kan memang harus ada organisasinya, pengorganisasian. Ya, setelah ada organisasinya, lalu staffing. Lalu ada sumber daya orang yang ditempatkan dalam organisasi itu. Ada staf-staf yang ditempatkan pada bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan. Lalu ada actuating dalam manajemen itu. Ada proses pelaksanaan kegiatan dalam bentuk kerjaan yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Lah, dengan dalam proses itu maka harus ada lagi terakhir, yakni controlling. Adanya pengawasan, adanya kontrol, adanya pengarahan. Ya, itulah prinsip dalam manajemen. 4 hal itu: organizing, staffing, actuating, and controlling. Selalu ada organisasinya, lalu ada staffnya, orang-orangnya, lalu ada prosesnya, pelaksanaan keorganisasian itu, lalu ada kontrol di dalamnya. Ya. Itu tadi mengenai manajemen. Lalu kita berbicara lagi mengenai perusahaan. Ada beberapa ahli manajemen mempunyai definisi perusahaan sebagai berikut. Willem Wollinggraf. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian perdagangan. Kalau menurut Willem Wollinggraf, bahwa perusahaan itu adalah keseluruhan kegiatan yang diproses secara terus-menerus. Ya, kegiatan perusahaan itu kan terus-menerus. Lagi perusahaan itu ada. Yang kalau itu perusahaan perdagangan, maka proses perusahaan itu ada hal yang akan diperdagangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Dengan apa? Dengan adanya perdagangan, menyerahkan barang, ada jual beli barang, kan begitu. Perjanjian perdagangan. Ya. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus-menerus, berproses dia terus-menerus berproduksi. Bertindak nanti mereka akan keluar memperdagangkan apa yang mereka produksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Lalu dari Anda Sasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur dan berkesinambungan serta terbuka bertindak dalam kualitas tertentu untuk mencapai keuntungan bagi diri mereka. Ya, harus ada keteraturan dan kesinambungan terus-menerus. Bertindak dalam kualitas tertentu tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan bagi diri mereka, untuk mencapai penghasilan baik bagi individu maupun bagi perusahaan. Ya, Abdul Qadir Muhammad, perusahaan adalah tempat terjadi kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Ini lebih detail lagi bahwa perusahaan itu adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Tempat untuk berproduksi yang di dalamnya terkumpul semua faktor produksi. Artinya dari sejak proses awal perusahaan itu didirikan dengan orang-orang yang ada di dalamnya, ya, mereka terlibat semuanya dalam sebuah proses kegiatan produksi apapun yang diproduksi, ya, itu perusahaan menurut Abdul Qadir Muhammad. Tempat proses produksi yang di dalamnya juga berkumpul semua faktor produksi. Ya. Murti Sumarni, perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk produksi barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan menyediakan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Artinya juga sama, perusahaan itu adalah
Sebuah tempat yang di dalamnya ada kegiatan ekonomi berproses berproduksi secara terus-menerus yang memproduksi barang dan jasa yang nanti akan berinteraksi dengan luar yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, yang tujuan akhirnya ada penghasilan, ya, keuntungan yang ingin didapat oleh individu yang terlibat dalam proses produksi itu atau perusahaan secara uh, keseluruhan. Ya. Kesimpulannya bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang ataupun jasa, dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Ya, kesimpulannya dari semua pengertian tadi bahwa perusahaan adalah sebuah tempat terjadinya kegiatan produksi itu tadi, ya, baik yang produksi barang ataupun jasa, dan perusahaan itu adalah tempat berkumpulnya semua faktor-faktor produksi. Di dalamnya ada orang, ada apa namanya, semua orang yang terlibat di dalam faktor produksi, baik bahan baku apa segalanya. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif tertentu atau keuntungan. Lebih apa namanya, jelasnya begini bahwa perusahaan itu suatu lembaga, suatu organisasi yang dioperasikan secara bersama-sama untuk menyediakan barang dan jasa dengan maksud, dengan motif adanya keuntungan yang ingin dicapai. Baik, sekian yang bisa kami jelaskan mengenai pendahuluan tentang apa itu organisasi, apa itu manajemen, dan apa itu perusahaan. Setelah ini kita akan terbuka untuk berdiskusi. Presentasi ini saya cukupkan sekian. Dan terakhir, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.